Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Syah di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai surat tanggapan gua kepada Majelis Pengawas Ad Hoc IKPI, teman-teman ya. Kenapa gue membagikan masalah ini kepada publik? Karena gue pengen teman-teman juga tahu, teman-teman ya, bagaimana kasus ini berjalan dan bagaimana sih proses prosedur internal di IKPI itu. Karena Anda semua juga bisa loh mengadukan seorang anggota IKPI dan Anda mungkin perlu tahu prosedur-prosedurnya di IKPI. Oke? By the way, video ini bukanlah video saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya untuk Anda. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke. Sekarang kita akan sharing, gue akan sharing ke teman-teman supaya lu ingat teman-teman ya apa yang terjadi. Jadi tiba-tiba gue dapat sebuah surat panggilan sidang dari IKPI ya, Majelis Pengawas Ad Hoc. Pada hari Rabu tanggal 22 November, Majelis Pengawas Ad Hoc mengirimkan surat ini, panggilan sidang pemeriksaan secara resmi ya, berdasarkan pasal 9 ayat 7 huruf A, B, C, dan D Anggaran Rumah Tangga IKPI ya, memanggil gue hari Senin tanggal 4 Desember jam sekian. Oke. Nah, agendanya ini pemeriksaan dan penelitian berdasarkan informasi data bla 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 yang diketahui atas dugaan pelanggaran ya. Nah, yang gue dengar teman-teman ya, yang gue dengar dari sumber yang tidak resmi bahwa kasus ini berbeda dengan kasusnya saudara S. Jadi saudara S yang mengadukan gue atas dugaan pelanggaran kode etik itu berbeda dengan kasus ini. Yang gue dengar dari sumber tidak resmi. Nanti kita lihat teman-teman ya. Nah, ini catatannya adalah untuk memenuhi asas keadilan, gua boleh mendapatkan 3 penasehat dari konsultan pajak IKPI dengan memberitahukan nomor NRA-nya ya, 3 hari sebelum dimulai pemeriksaan. Kemudian, saudara terperiksa mempunyai hak untuk hadir ya, tetapi tidak boleh dikuasakan. Dan gue tidak boleh kirim surat. Bukan nggak boleh ya, kalau gue kirim surat, dia tidak akan balas ya, tidak ada kewajiban memberikan tanggapan surat. Jadi surat tanggapan gue ini hanya gue kirim saja, tidak berharap untuk dibalas. Dan pemeriksaan ini merupakan domain internal perkumpulan sehingga saudara terperiksa tidak dapat memberikan kuasa dan tidak diperkenankan melibatkan pihak-pihak di luar perkumpulan. Oke, luar biasa ya. Oke, ini majelis ad hoc. Hanya ditangani oleh sekretaris ya, tidak ada ketuanya saja. Tidak ada ketuanya, hanya sekretaris. Oke. Nah, ini adalah surat tanggapan gue sudah gue kirim hari tanggal 30 November. Dari gua kepada Majelis Pengawas Ad Hoc ya, Ikatan Konsultan Pajak di Jalan Condet ya, ini gedung IKPI, emailnya pengawas IKPI, nomor teleponnya ini. Oke, tanggal 30 November, tanggapan atas surat panggilan sidang pemeriksaan nomor 1. Nah, 01 di sini membuktikan bahwa ini adalah pertama kalinya di tahun 2023 dan tidak ada lagi teman-temannya. Tidak pernah ada yang namanya sidang pengawas ad hoc IKPI pada tahun ini kecuali kepada gue. Gue adalah satu-satunya anggota IKPI yang terkena masalah dengan pengawas sidang kode etik. Majelis pengawas ad hoc. Karena ini nomor 1. Ini adalah kasus yang pertama dan satu-satunya di tahun 2023. Dan gue rasa sepanjang sejarah IKPI mungkin nggak pernah. Mungkin teman-temannya mungkin ya. Mudah-mudahan gue tidak salah ya. Ini ada 15 halaman guys. 15 halaman ya. Dengan surat ini, saya memberi tanggapan atas surat panggilan sidang pemeriksaan nomor sekian sebagai berikut. Yang pertama adalah legal formal ya. Ada A dan B ya. A adalah legal formal, B adalah material. Oke, semuanya harus dimulai dari legal formal guys ya. Sebuah surat resmi dari sebuah lembaga resmi haruslah memenuhi asas legal formal, harus jelas, mengandung kepastian hukum, tertib administratif, tidak ambigu, tidak membingungkan secara legal formal. Oke, nomor 1. Kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat ya. Dalam anggaran rumah tangga IKPI, bab 1 pasal 1 nomor 4, yang dimaksud dengan majelis pengawas ad hoc ya. Yang bikin suratnya kan adalah majelis pengawas ad hoc teman-teman ya. Adalah ad hoc yang dibentuk oleh pengawas dengan anggota terdiri dari 3 orang anggota pengawas, 1 orang mewakili pengurus daerah, 1 orang pengurus cabang, ya, yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan ya adanya dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan yang dilakukan oleh anggota ya. 3 orang ya. 1 orang mewakili daerah, 1 orang mewakili pengurus cabang. 1 lagi? Oke, mungkin salah ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Dalam surat panggilan sidang pemeriksaan tersebut, tidak diberikan kopi salinan surat keputusan atau surat penunjukan atau surat pengangkatan terhadap ketua, sekretaris, anggota, atau siapapun yang terlibat dalam sidang ini. Jadi sidang ini dibuat oleh orang yang gua tidak kenal, teman-teman ya. Dan gua tidak tahu apakah orang ini berwenang atau tidak berwenang untuk mengadakan sidang ini.
Oke, sehingga saya selaku pihak yang tidak mengetahui siapa orang-orang ini menjadi bingung dan tidak memahami apakah mereka benar-benar memiliki kewenangan dalam melaksanakan sidang pemeriksaan ini. Oke. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Menurut lu nih teman-teman nih, warga masyarakat awam di luar sana yang nggak ngerti hukum, kalau lu dikirimin sebuah surat, apakah lu merasa perlu untuk mengetahui orang ini punya kewenangan atau tidak punya kewenangan? Hal ini menimbulkan pertanyaan di kepala saya. Majelis Pengawas Ad hoc ini dibentuknya tanggal berapa, Bos? Oleh siapa? Nomor suratnya berapa? Dan siapa saja orang-orangnya? Berapa nomor NRA-nya? Apakah orang internal IKPI atau jangan-jangan ada orang eksternal? Maka, supaya persidangan pemeriksaan ini dapat dimulai dengan baik, gua selaku orang yang diperiksa perlu meminta terlebih dahulu surat pembentukan atau penugasan tersebut supaya menghilangkan kebingungan dalam diri saya. Oke? Berhubung gua tidak mengenal Bapak yang hadir di sini, sehingga saya perlu mendapatkan legal formal surat pembentukan tugas Bapak tersebut, ya. Apabila saya tidak mendapatkan salinan surat legal formal atas pembentukan majelis pengawas ad hoc, maka pertemuan ini menjadi kehilangan legal formalnya. Tapi ini hanya pendapat pribadi ya teman-teman ya, hanya pendapat pribadi, bukan pendapat hukum. Karena kan gua bukan bukan sarjana hukum ya teman-teman ya, belum ya. Karena tidak terbentuk dengan resmi, karena tidak diberikan dasar kewenangan kepada pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan ini, guys. Nah, atas uraian di atas, maka surat panggilan sidang pemeriksaan ini telah kehilangan legal formalnya karena tidak memberitahukan SK penunjukan atau surat pengangkatan terhadap ketua, sekretaris, dan anggota sebagai dasar kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat. Surat ini harus dibuat revisi ulang. Ini pendapat gua, teman-teman ya, dan gua rasa mereka mungkin nggak peduli juga ya. Mudah-mudahan peduli ya, teman-teman ya. Surat ini harus dibuat ulang revisi dengan legal formal yang jelas, disertai dengan SK penunjukan atau SK pengangkatan terhadap ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, anggotanya siapa, majelis pengawas ad hoc, dan pihak-pihak lainnya sebagai dasar kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat ya. Dikarenakan surat ini telah kehilangan legal formalnya, maka pertemuan tanggal 4 Desember juga telah kehilangan legal formalnya, guys. Ya, sehingga perlu diatur ulang waktu pertemuan pada surat revisinya. Oke? Nah, dikarenakan surat tersebut telah kehilangan legal formalnya, maka saya selaku terperiksa juga telah kehilangan kewajiban untuk menghadiri pertemuan tanggal 4 Desember tersebut. Dan saya siap menunggu surat pemanggilan sidang pemeriksaan yang sudah dibuat revisi dengan cara yang benar. Oke? Gimana jawabannya Bapak Majelis? Kita tunggu, teman-teman ya. Nomor 2, prosedur, tata cara, agenda sidang pemeriksaan yang tidak jelas. Oke. Dalam surat panggilan sidang pemeriksaan ini tidak tertulis dengan jelas pemeriksaan kali ini tuh apakah merupakan pemeriksaan kode etik, ataukah anggaran dasar, ataukah anggaran rumah tangga, atau bagaimana. Harus jelas ya. Tidak ada penjelasan mengenai prosedur atau tata cara atau agenda sidang pemeriksaan ini. Bagaimana step by step-nya? Apa saja langkah dan prosedurnya? Apa agenda detailnya? Oke. Ini merupakan tahap keberapa dari total berapa tahap? Nah, ini mesti dijelaskan teman-teman ya, karena ini adalah sidang resmi, adalah sidang yang sangat serius. Karena sidang ini bisa menyebabkan seorang anggota kehilangan status anggotanya, bisa menyebabkan pemberhentian tetap. Maka harus dijelaskan tata caranya bagaimana, tahapan-tahapannya bagaimana. Kali ini tahap keberapa? Oke. Dalam pertemuan yang akan diadakan, itu jam 14 tuh ngapain, 14.15 itu apa, 14.30 itu mengenai apa, tidak jelas. Oke. Dalam surat tertulis, permintaan atau pertanyaan melalui surat menyurat kepada majelis tidak diatur dalam tata cara pemeriksaan. Sehingga, oleh karenanya, majelis tidak ada berkewajiban memberikan tanggapan ya. Ini untuk mengantisipasi kalau kau kirim surat. Jadi kalau kau kirim surat, ya dia nggak usah balas. Karena sudah tertulis di situ ya, bahwa kami ad hoc tidak memiliki kewajiban memberikan tanggapan. Sesimpel itu. Ya. Tetapi, tidak jelas mengenai tata cara pemeriksaan ini, tata cara yang sesuai dengan pasal berapa dan ayat berapa dalam peraturan yang mana. Oke? Berhubung Majelis Pengawas Ad hoc seolah-olah patuh kepada peraturan perkumpulan IKPI dengan frasa tata cara pemeriksaan. Jadi, sidang pemeriksaan ini sebenarnya mengacu kepada tata cara pemeriksaan yang mana? Apakah tata cara kode etik? Pasal berapa? Apakah tata cara AD, pasal berapa? Ataukah tata cara pemeriksaan ART-kah? Pasal berapa? Harus jelas ya teman-teman ya, supaya tidak membingungkan.
Jangan-jangan ya, mudah-mudahan gue salah teman-teman ya, hanya dugaan ya. Tidak ada tata caranya, sehingga terkesan dibuat secara sewenang-wenang dan sesuka hati para anggota majelis pengawas ad hoc. Nah, dugaan gua nih ya, dugaan saya, kelihatannya kalimat ini untuk menghindari adanya surat menyurat yang resmi secara tertulis, seperti yang sudah pernah gua lakukan dalam sidang sebelumnya tahun 2021-2022 kemarin ya. Semua pertanyaan yang membingungkan ini akan terjawab dengan jelas apabila Majelis Pengawas Ad hoc membuat surat revisi panggilan sidang dengan cara yang benar. Oke, ini sama ya teman-teman ya. Atas uraian di atas, maka surat panggilan sidang ini telah kehilangan legal formalnya karena tidak memberitahukan penjelasan tahapan-tahapan sidang pemeriksaan dari awal hingga selesai ya. Surat ini harus dibuat ulang revisi dengan legal formal yang jelas disertai dengan informasi mengenai tahapan-tahapan sidang ini. Nah, dikarenakan surat ini telah kehilangan legal formalnya, maka pertemuan tanggal 4 Desember juga telah kehilangan legal formalnya. Sehingga perlu diatur ulang waktu pertemuan pada surat revisinya. Dikarenakan surat tersebut telah kehilangan legal formalnya, guys. Maka gua selaku terperiksa juga telah kehilangan kewajiban untuk menghadiri pertemuan tanggal 4 Desember. Dan gua menunggu surat panggilan sidang yang sudah dibuat revisi dengan cara yang benar. Oke, majelis menjawab. Tanggal 3, nomor 3. Tanda tangan Ketua Majelis Pengawas Ad hoc. Pada surat panggilan sidang pemeriksaan, tidak terdapat tanda tangan dari Ketua Majelis Pengawas Ad hoc. Padahal, dalam surat panggilan klarifikasi sebelumnya ya, yang tanggal 20 Oktober itu ya, surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI beserta sekretarisnya. Jadi dugaan gue, surat ini telah salah format karena tidak ada tanda tangan dari Ketua Majelis Pengawas Ad hoc. Apakah ini sudah sesuai dengan tata cara surat menyurat sidang pemeriksaan? Nah, kita tanya teman-teman ya, mudah-mudahan nanti dijawab. Semua pertanyaan yang membingungkan ini akan terjawab dengan jelas apabila Majelis Pengawas Ad hoc membuat surat revisi panggilan sidang pemeriksaan dengan cara yang benar. Atas uraian itu, maka panggilan sidang ini telah kehilangan legal formalnya karena tidak adanya tanda tangan dari Ketua Majelis Pengawas Ad hoc. Ya. Surat ini harus dibuat ulang revisi dengan format yang benar disertai dengan tanda tangan dari Ketua Majelis Pengawas Ad hoc. Dikarenakan surat ini telah kehilangan legal formalnya, maka pertemuan tanggal 4 Desember juga telah kehilangan legal formalnya guys ya, sehingga perlu diatur ulang waktu pertemuan yang pada surat revisinya. Dikarenakan surat tersebut telah kehilangan legal formalnya, maka gua selaku terperiksa juga telah kehilangan kewajiban untuk hadir pada pertemuan tanggal 4 Desember dan gua siap menunggu panggilan sidang pemeriksaan berikutnya. Oke. Nomor 4. Konflik of interest Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas Ad hoc. Berhubung munculnya kebingungan dan tidak adanya transparansi, tidak jelasnya surat panggilan sidang pemeriksaan, maka saya menduga Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas Ad hoc telah kehilangan independensi dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas majelis ini. Pada tanggal 27 November, gua telah mengadukan Ketua Majelis Ad hoc ya, berinisial Mr. X yang sampai hari ini kita tidak tahu siapa orangnya dan sekretaris berinisial Mr. H kepada Ketua Umum IKPI dengan dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan. Sehubungan dengan pengaduan tersebut, maka diduga akan terjadi konflik of interest dengan beliau dalam sidang pemeriksaan ini, karena diduga sudah tidak independen dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Maka gua meminta agar majelis ad hoc dibentuk kembali, terdiri dari orang-orang yang sudah terjamin independensi dan profesionalitasnya. Gitu ya. Jadi gua sudah mengadukan saudara Mr. X dengan saudara Mr. H karena gue menduga mereka tidak independen dan tidak profesional. Terbukti dengan banyaknya masalah ini ya. Nah, permintaan tersebut juga telah saya tuangkan dalam surat pengaduan kepada Ketua Umum KPI sehingga saya perlu menunggu sidang dari Dewan Keanggotaan IKPI untuk memutuskan hal ini. Oke, jadi gue minta untuk diganti dong orangnya dong, yang independen dong. Atas uraian di atas, maka surat panggilan sidang pemeriksaan ini telah kehilangan legal formal ya, karena ada konflik of interest dari Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas Ad hoc. Surat ini harus dibuat revisi ulang dengan legal formal yang jelas, disertai dengan SK atau surat penunjukan yang terbaru yang tidak memiliki konflik of interest. Nah, ini sama teman-teman ya. Lanjut. Nomor 5. Subjek pengadu yang tidak jelas. Surat panggilan sidang pemeriksaan ini
tidak menjelaskan siapakah pengadu dalam kasus ini, sehingga saya selaku terperiksa menjadi bingung dan terus bertanya-tanya, siapakah pengadu dalam kasus ini? Apakah dia orang atau lembaga ataukah klien gua ataukah siapa? Apakah sidang ini merupakan kelanjutan dari pengaduan lembaga Kanwil DJP Jakarta Barat, Saudara S, ataukah ada orang lain yang melakukan pengaduan tersebut? Jika ada, siapa dan kapan? Oke. Semua pertanyaan yang membingungkan ini akan terjawab dengan jelas apabila Majelis Pengawas Ad hoc membuat surat revisi panggilan sidang pemeriksaan dengan cara yang benar, ya. Atas uraian di atas, maka surat panggilan sidang pemeriksaan ini telah kehilangan legal formalnya karena tidak adanya kejelasan mengenai subjek pengadunya. Oke. Surat ini harus dibuat ulang revisi dengan legal formal yang jelas, disertai dengan penjelasan siapakah sebenarnya orang atau lembaga atau apa yang melakukan pengaduan dan kapan. Gitu ya. Jangan sampai terkesan IKPI tidak ada pengaduan, tetapi pinter-pinter sendiri ya menghantam anggota sendiri ya. Tanpa ada pengaduan, terus mau menghantam anggota sendiri. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Ini sama ya, ini sama. Kemudian nomor 6. Surat pengaduan dari pengadu tidak diberikan. Nah, surat panggilan sidang ini tidak melampirkan salinan surat dari pengadu, sehingga saya selaku terperiksa menjadi bingung dan terus bertanya-tanya, siapakah pengadunya? Apakah orang, lembaga, atau klien? Dan sama teman-teman ya. Oke. Bagaimana saya bisa membuat sanggahan, bantahan, atau membela diri apabila saya tidak mendapatkan salinan surat pengaduan tersebut? Apakah saya ini sedang sengaja dikorbankan oleh IKPI atau didiskriminasi oleh seorang penguasa? Kita tidak tahu ya. Semua pertanyaan yang membingungkan ini akan terjawab dengan jelas apabila Majelis Pengawas Ad hoc membuat surat revisinya dengan cara yang benar. Ya. Maka surat itu sudah kehilangan legal formalnya karena tidak melampirkan salinan surat dari pengadu dan perlu direvisi dengan melampirkan surat dari pengadu. Oke, kemudian yang ini sama. Oke. Menurut Dr. Heru R. Hadi, nah, AK, SH, MH, CPA, CLA, CPI, dalam pertemuan PPL tanggal 30 November ya. Jadi gua ada PPL, ada webinar dengan beliau, Bapak Heru, dengan judul aspek hukum, nah, bla 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 ini ya. Beliau menginformasikan, jika saya tidak salah ingat ya, bahwa surat dapat menjadi batal apabila tidak dilampirkan dengan salinan surat dari pengadu. Mudah-mudahan gua nggak salah ingat. Oke. Nah. Kemudian nomor 7, objek pengaduan yang tidak jelas. Surat panggilan sidang ini tidak melampirkan salinan surat dari pengadu sehingga gua selaku terperiksa menjadi bertanya-tanya kan. Sebenarnya apakah ini merupakan atau bukan merupakan tindak lanjut atas pertemuan klarifikasi tanggal 20 Oktober? Jika iya, maka perlu ada penjelasan detail mengenai poin-poin apa saja yang menjadi objek dari kasus ini. Bagaimanakah pembahasan mengenai surat balasan BAP yang sudah saya isi? Apa saja masalah rinci dan real yang menjadi objek yang akan diperiksa? Iya dong, mesti jelasin dong bos. Ya. Bagaimana gue bisa membuat sanggahan bantahan membela diri apabila saya tidak mendapatkan dengan rinci atas objek apa yang lu permasalahkan dan diadukan kepada gue selaku terperiksa ya? Ataukah ada objek yang lain yang menjadi dasar terbitnya surat panggilan sidang pemeriksaan ini? Apakah saya ini sedang sengaja dikorbankan oleh KPI? Ini pertanyaan ya, bukannya pernyataan ya. Ataukah diskriminasi oleh penguasa? Dikriminalisasi. Nah, semua pertanyaan ini akan terjawab dengan jelas apabila suratnya dibuat dengan benar. Nah, atas surat itu, maka surat panggilan sidang ini telah kehilangan legal formal ya, karena tidak menjelaskan detail rinci masalah atau objek pemeriksaan yang akan dilakukan. Dan surat ini perlu direvisi dengan melampirkan salinan lengkap surat dari pengadu serta penjelasan rinci detail mengenai objek masalah yang sedang mau disidangkan. Oke, yang ini sama. Lanjut, nomor 8. Tidak jelasnya informasi, data, bukti-bukti, catatan-catatan, dan keterangan. Oke, surat panggilan ini tidak menuliskan dengan jelas dan rinci mengenai apa saja informasi, data, bukti-bukti, catatan, dan keterangan yang dimiliki dan atau diketahui oleh IKPI ya, dengan dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan. Sehingga gua selaku terperiksa menjadi bingung dan terus bertanya-tanya, apakah ini sebuah informasi? Kalau iya, ataukah sebuah data? Atau sebuah bukti? Atau sebuah catatan? Atau sebuah keterangan? Ini barang berbeda, teman-teman ya. Ini barang yang berbeda ya. Informasi, data, bukti, catatan, keterangan ini barang yang berbeda. Yang manakah yang benar? Atau merupakan kombinasinya? Yang mana? Oke? Jika informasi apakah itu?
Dari siapakah itu? Kapankah diterimanya? Apakah ada detail rinciannya? Bagaimanakah analisanya? Oke. Jika itu data, data apa itu? Dari siapa? Kapan diterima? Apa detail dan bagaimana analisanya? Kalau bukti, catatan, keterangan juga sama. Keterangan apakah itu? Dari siapa? Kapan diterimanya? Dengan detailnya bagaimana? Oke, analisanya bagaimana? Tentu tidak semua loh ya, informasi, bukti, catatan, keterangan dapat langsung serta-merta menjadi proses sidang pemeriksaan. Jadi, bagaimana analisa yang sudah dilakukan oleh IKPI? Bagaimanakah kertas kerjanya? Ada dong, kertas kerjanya dong. Nggak mungkin tiba-tiba lu bilang, oh ini bersalah nih, kita langsung sidang. Nggak begitu dong. Ada kertas kerjanya, ada analisanya, apakah ada saksinya, apakah ada proses yang sudah dilakukan. Oke? Apakah saya ini sedang sengaja dikorbankan oleh IKPI atau dikriminalisasi oleh penguasa tanpa memiliki informasi, bukti, data catatan, dan keterangan yang jelas? Bagaimanakah saya bisa membuat sanggahan, bantahan, dan membela diri apabila saya tidak mendapatkan diterinci informasi, data, bukti, catatan, keterangan tersebut, serta kertas kerja analisanya? Oke? Hal ini menjadi perlu supaya ketika pertemuan sidang pemeriksaan, gua dapat memberikan tanggapan atau penjelasan atau membela diri atas atau menghadirkan saksi karena gua sudah mengetahui dengan jelas ya apa informasi, data, bukti, catatan, dan keterangan serta kertas kerja analisanya. Gitu loh, Bos. Jika saya tidak mengetahui materi, informasi, data, catatan, bukti, keterangannya, bagaimana saya bisa memberikan tanggapan yang tepat, penjelasan yang tepat, atau saksi yang tepat? Gitu ya. Yang ini sama teman-teman ya. Semua pertanyaan yang membingungkan ini akan terjawab dengan jelas apabila majelis ad hoc membuat surat revisinya, ya. Nah, atas uraian itu, maka surat ini sudah kehilangan legal formalnya karena tidak melampirkan detail rinci informasinya. Oke? Surat ini akan perlu direvisi ulang dengan melampirkan informasi, data, bukti-bukti, catatan, dan keterangan serta kertas kerja analisanya. Dikarenakan surat ini telah kehilangan legal formalnya, maka bla 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 sama ya. Bapak Heri sudah mengatakan bahwa jika tidak salah ingat ya, bahwa surat dapat menjadi batal apabila tidak dilampirkan dengan salinan surat dari pengadu. Nomor 9, meminta pertemuan tatap muka langsung di gedung IKPI. Oke, panggilan sidang pemeriksaan ini diminta untuk dilakukan secara online via Zoom. Hal ini terkesan, Bos. Majelis menganggap remeh pertemuan pemeriksaan ini ya, seolah-olah mudah sekali diselesaikan dengan pertemuan online. Pasal 9 ayat 7 ART yang rencananya diperiksa terhadap saya adalah merupakan pelanggaran serius yang dapat menyebabkan pemberhentian keanggotaan saya dari anggota IKPI ya. Mengingat begitu seriusnya pertemuan ini, yang dapat menyebabkan seorang anggota itu yang sudah membayar iuran anggota ya, dengan jerih payah dan keringat dan darah dalam bekerja, berpotensi kehilangan profesi dan pekerjaannya. Maka saya meminta agar pertemuan ini dapat digelar secara tatap muka langsung di gedung IKPI. Ya, sidang ini seharusnya mengakomodir kenyamanan dari terperiksa seluas-luasnya, karena terperiksa adalah orang yang sedang dikriminalisasi sehubungan dengan peraturan perkumpulan, sehingga tidak boleh merugikan pihak terperiksa sejak dari awal. Sama seperti pertemuan sebelumnya tanggal 20 Oktober ya, yang mana pertemuan tersebut tidaklah lebih penting atau lebih tinggi daripada pertemuan sidang pemeriksaan kali ini ya, telah dilakukan secara tatap muka langsung di gedung IKPI. Maka demi keadilan, saya meminta pertemuan ini diatur ulang waktunya dengan cara tatap muka langsung di gedung IKPI karena pertemuan sidang pemeriksaan ini adalah jauh lebih penting daripada pertemuan klarifikasi tanggal 20 Oktober. Jadi gue minta nih, jangan diskriminatif dong. Yang dulu yang nggak penting gue harus hadir. Sekarang yang sangat penting malah online. Kan gitu. Nomor 10, meminta pengadu hadir. Surat panggilan ini tidak menuliskan panggilan resmi juga terhadap si teradu, orang yang atau lembaga yang melakukan pengaduan, sehingga saya selaku terperiksa menjadi bingung dan terus bertanya-tanya. Apakah pengadu akan dihadirkan dalam sidang pemeriksaan ini? Biasanya, dalam sidang kode etik atau sidang apapun yang melibatkan lebih dari satu pihak, maka semua pihak, baik teradu maupun pengadu, harus dihadirkan dalam persidangan. Jadi bagaimana kasus gue ini? Menghadirkan pengadu dalam sidang adalah bentuk keseriusan dari Majelis Pengawas Ad hoc IKPI ya, untuk menanggapi pengaduan dari pihak luar terhadap anggota IKPI ya, terutama jika pengadunya adalah orang-orang dalam jabatan kekuasaan ya. Bagaimana dengan kasus gue ini? Menghadirkan pengadu dan teradu dalam sidang sangat penting supaya semua pihak dapat memahami bagaimana loh perspektif dan pola pikir dan sudut pandang dari pihak-pihak yang sedang berperkara, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas peristiwa yang sebenarnya sedang terjadi. Gitu ya.
Nah, apabila sidang pemeriksaan ini tidak berdasarkan oleh pengaduan seseorang, artinya sumber datanya berasal dari internal IKPI, kan begitu? Maka perlu dihadirkan siapa orang yang mendapatkan dan memberikan data tersebut kepada pengurus pusat IKPI. Kan ini data tidak tiba-tiba turun dari langit dong. Ada orang yang mendapatkannya, kemudian memberikannya kepada pengurus pusat IKPI. Orang ini harus dihadirkan menurut gua. Oke? Perlu diperjelas lokus dan tempus. Wah, keren bahasa hukum ya. Walaupun gua belum lulus ya. Lokus itu lokasi, tempus itu waktunya ya. Bagaimana informasi tersebut didapatkan oleh orang tersebut dan bagaimana persepsi yang dia pahami sehubungan dengan bukti-bukti tersebut. Oke, jadi ada orang nih dapat data tentang gua. Dia mesti menjelaskan setelah dia dapat data gua, bagaimana persepsinya dia. Setelah dia dapat persepsi itu, baru dia dikirim barang ini kepada pengurus IKPI kan begitu. Nah, kita mau tahu siapa orangnya dan apa persepsi dia. Nomor 11. Meminta kertas kerja analisa atas pemeriksaan. Dari informasi tidak resmi yang saya ketahui, jadi ada informasi tidak resmi, teman-teman ya. Sepertinya pertemuan ini tidak mengarah kepada tindak lanjut atas pertemuan tanggal 20 Oktober sehubungan dengan pengaduan kode etik oleh Kakanwil DJP Jakarta Barat, Saudara S ya. Maka muncul pertanyaan di benak gue. Apakah ada informasi, data, bukti, catatan, dan keterangan yang dimiliki atau diketahui oleh Majelis Pengawas Ad hoc IKPI sehubungan dengan sidang pemeriksaan ini? Jika ada, tentu saja ya teman-teman ya, tidak semua informasi atau bukti catatan keterangan tersebut dapat diakomodir menjadi sidang pemeriksaan ad hoc, melainkan telah dilakukan analisa yang mendalam terhadap informasi, data, bukti, catatan, ataupun keterangan tersebut. Apakah telah ada analisa secara rinci dan mendalam tersebut? Analisa itu dapat dibuktikan dengan adanya kertas kerja pemeriksaan atau penelitian atau analisa, oke? Secara tertulis yang menjadi dasar terbentuknya sidang pemeriksaan ad hoc ini, oke? Apakah ada kertas kerja analisa atau pemeriksaan tersebut? Dengan adanya kertas tersebut, kertas kerja ya, maka selaku terperiksa akan dapat menganalisa, memahami, dan mempersiapkan pembelaan diri saya atas sidang pemeriksaan ini, oke? Semua pertanyaan yang membingungkan ini akan terjawab dengan jelas apabila Majelis Pengawas Ad hoc membuat surat revisi panggilan dengan cara yang betul. Atas uraian di atas, maka panggilan sidang ini telah kehilangan legal formalnya ya, karena tidak melampirkan kertas kerja pemeriksaan atau penelitian atas informasi tersebut. Oke, surat ini perlu dibuat ulang dengan melampirkan kertas kerja analisa atau pemeriksaan atas penelitian informasi tersebut. Oke, dan ini sama saja. Nah, 13. Meminta jadwal ulang pada tanggal 26 Desember 2023. Dengan tidak jelasnya timeline sidang pemeriksaan ini menyebabkan kebingungan mengenai waktu-waktu kunci pelaksanaan sidang ini. Dengan tidak jelasnya tata cara pemeriksaan menyebabkan kebingungan mengenai prosedur resmi pemeriksaan ini, guys. Dengan tidak jelasnya subjek serta objek pemeriksaan menyebabkan kebingungan mengenai apa sih masalah yang akan dibahas dalam sidang pemeriksaan. Sehingga gua selaku terperiksa jadi tidak mempunyai waktu yang cukup nih untuk memahami dan menganalisa kasus serta mempersiapkan pembelaan diri gue. Nah, dengan tidak jelasnya kewenangan para pihak menyebabkan kebingungan mengenai prosedur resmi pemeriksaan. Maka gue meminta dilakukan penjadwalan ulang pertemuan sidang pemeriksaan ini pada tanggal 26 Desember sesuai dengan Kode Etik IKPI pasal 11 ayat 2 di mana teradu mendapatkan waktu maksimal 21 hari sejak diberikannya data informasi bukti-bukti catatan dan keterangan pelanggaran gitu ya. Walaupun ini tidak terlihat sebagai sidang kode etik, tetapi terlihat justru mencampur adukan antara kode etik AD dan ART, maka saya meminta keadilan yang sama berupa waktu 21 hari sejak diberikannya data informasi catatan bukti dan keterangan yang rinci mengenai dugaan pelanggaran yang gue lakukan. Hak saya ini tidak dapat diburu-buru loh bos, ya, memerlukan waktu untuk saya memahami, menganalisa, mendapatkan saran dan masukan dari berbagai sumber ya. Sehingga tidak bisa dalam satu pertemuan ini saya langsung dipaksa untuk memberikan tanggapan padahal materi pemeriksaannya saja belum gue terima sama sekali. Nah, apabila majelis ad hoc tidak bersedia melakukan penjadwalan ulang, mungkin dia merasa nggak mau jadwal ulang ya, maka majelis ad hoc dapat menggunakan anggaran rumah tangga IKPI pasal 9 ayat 7 huruf E dengan mengirimkan surat panggilan kedua, kemudian ketiga, dengan disertai kelengkapan legal formal dan material seperti yang sudah saya sampaikan dalam poin-poin surat ini. Gitu teman-teman ya.
Nah, pendampingan penasehat anggota IKPI. Dalam catatan satu surat panggilan sidang pemeriksaan, saya dapat meminta pendampingan oleh penasehat sebanyak-banyaknya 3 orang anggota IKPI ya, dengan memberitahukan NRA 3 hari sebelum dimulai pemeriksaan. Hal ini tidak terdapat di dalam ART IKPI ya, tetapi justru terdapat dalam kode etik IKPI, sehingga membingungkan apakah ini sidang ART atau sidang kode etik. Terlepas dari hal tersebut, perlu diketahui oleh Majelis Pengawas Ad Hoc ya, bahwa gua sudah dikeluarkan dari grup WA anggota IKPI oleh seorang pejabat tinggi di IKPI yang menyebabkan gua kehilangan hak atas akses untuk berkomunikasi dalam grup keluarga keluarga besar IKPI. Lah bagaimana nih? Saya kok diberikan hak untuk didampingi, tetapi saya dihilangkan hak untuk berkomunikasi dalam grup WA keluarga besar anggota IKPI. Piye toh? Hal ini menyebabkan gua tidak bisa mendapatkan pendampingan atau penasehat dari para anggota IKP yang lain. Maka, gua secara resmi meminta kepada Majelis Pengawas Ad Hoc ya untuk memberikan minimal 3 orang konsultan pajak IKPI yang bersedia mendampingi saya dalam pertemuan pemeriksaan ini. Ya dong. Jadi, kalau gua sudah tidak bisa mengakses anggota-anggota IKPI, tolong dong Majelis Pengawas yang kasih gua 3 orang penasehat anggota IKPI. Itu permintaan gua. Nomor 14. Pendampingan penasehat hukum. Dalam catatan 2 surat panggilan sidang itu, saudara terperiksa tidak dapat memberikan kuasa dan tidak diperkenankan melibatkan pihak-pihak di luar perkumpulan. Hal ini dapat dianggap suatu tindakan melanggar hukum, melecehkan profesi advokat dan melecehkan undang-undang advokat itu sendiri. Ini dugaan, teman-teman ya. Hanya dugaan gua saja, mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah tolong dikoreksi, teman-teman ya. Perlu diketahui oleh Majelis Pengawas Ad Hoc bahwa dalam Undang-Undang Advokat, seorang pengacara tidak boleh dihalang-halangi dalam melaksanakan profesi penasihat hukumnya di seluruh wilayah NKRI. Orang yang menghalangi akan terkena delik pidana. Ini hanyalah dugaan gua, teman-teman ya. Gua tidak tahu juga benarnya bagaimana, karena gua bukan orang hukum. Perlu diketahui oleh Majelis Pengawas Ad Hoc bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, dasar seluruh undang-undang di Indonesia ini, setiap warga negara mempunyai hak dan kemerdekaan seluas-luasnya untuk menggunakan jasa penasehat hukum. Apabila seluruh lembaga di Indonesia ini menolak pengacara dengan alasan ini adalah urusan internal organisasi kami, maka pengacara jadi nggak ada kerjaan, Bos, selain dengan persidangan di pengadilan, ya. Padahal tidak begitu loh aturannya, ya. Seorang pengacara dapat menjalankan profesi menjadi kuasa dan penasihat hukum di seluruh wilayah NKRI sesuai Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan frasa Majelis Pengawas Ad Hoc telah melanggar Undang-Undang Advokat di Indonesia, melanggar prinsip-prinsip peran advokat yang telah disahkan PBB dan berlaku universal, serta melanggar hak asasi manusia, baik hak asasi dari advokat maupun kliennya. Sesuai putusan MK tahun nomor 63 tahun 2027 dinyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar tentang peran advokat yang telah disahkan oleh Kongres PBB pada Kongres ke-8 di Havana, Kuba 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990, prinsip-prinsip tersebut telah diakui secara universal dan menjadi pedoman atau landasan berpikir dalam pembentukan hukum dan perilaku pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Jelasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat ya. Tindakan pejabat IKPI yang menolak kehadiran kuasa advokat dapat tanpa memberikan dasar hukum adalah suatu hal yang sangat menyakitkan, mencederai demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia. Pejabat Majelis Pengawas Ad Hoc maupun aturan yang melanggar atau berakibat meniadakan peran profesi advokat adalah sangat kejam dan tidak manusiawi ya, yang cenderung arogan dan piawai menunjukkan otoritas kekuasaannya semata. Muncul pertanyaan, apakah Majelis Pengawas Ad Hoc masih tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya hukum advokat, ataukah Majelis Ad Hoc merasa IKPI telah berada di luar wilayah kekuasaan hukum di Indonesia, sehingga boleh membuat aturan sewenang-wenang dan sesuka hati para anggota Majelis Pengawas Ad Hoc melewati Undang-Undang Advokat? Majelis Pengawas Ad Hoc telah merampas hak dan kemerdekaan gua untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal sidang pemeriksaan ini, yang mana hal tersebut diduga merupakan perbuatan melawan hukum. Hanya dugaan, teman-teman ya, belum terbukti dan belum tentu betul. Mudah-mudahan gua salah ya.
Berdasarkan uraian di atas, maka secara resmi secara resmi gua meminta kepada majelis pengawas untuk merevisi surat panggilan sidang pemeriksaan ini dengan memberikan hak dan kemerdekaan seluas-luasnya kepada terperiksa untuk menggunakan penasihat hukum sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Apabila majelis ad hoc tidak bersedia menjadwalkan ulang, maka majelis dapat menggunakan ADART dengan mengirim surat panggilan kedua atau ketiga ya. Karena di ART kan disebutkan bahwa kita boleh mengundang 3 kali ya. Nah, oke. Apabila majelis tetap bersikap arogan dan melanggar hukum di Indonesia, maka dapat saja menjadi objek gugatan hukum di masa depan dimulai dari surat somasi oleh pihak-pihak tertentu. Oke teman-teman, apakah kita akan membuat video berikutnya tentang surat somasi? Nanti teman-teman ya. Pemberitahuan peliputan elektronik untuk edukasi masyarakat. Sehubungan dengan tidak adanya transparansi, kejelasan, serta kebingungan dalam proses persidangan ini, maka gua memberitahukan bahwa saya akan melakukan peliputan elektronik dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat sehubungan dengan proses persidangan IKPI. Karena hal ini dapat saja terjadi kepada seluruh anggota IKPI ataupun pihak lain masyarakat yang terlibat. Gua selaku terperiksa tidak keberatan seluruh informasi data bukti-bukti catatan dan keterangan mengenai diri saya menjadi diketahui oleh publik sehubungan dengan proses sidang pemeriksaan ini ya. Justru hal tersebut menjadi perlu agar diketahui masyarakat luas mengenai independensi dan profesionalitas IKPI. Waduh. 16. Meminta rekaman elektronik pertemuan, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan IKPI, di mana saya akan diberikan file elektronik rekaman pertemuan, sehingga saya dapat mengingat dan mengulang kembali kejadian di dalam pertemuan tersebut, maka dalam pertemuan sidang pemeriksaan Majelis Pengawas ad hoc pun saya meminta file rekaman elektronik tersebut dapat dikirimkan melalui nomor WA atau email saya maksimal 24 jam setelah pertemuan dilaksanakan. 17. Pengaduan terhadap pengurus IKPI Cabang Jakarta Pusat. Sehubungan dengan ada pengaduan saya terhadap 2 orang pengurus IKPI Cabang Jakarta Pusat, maka saya memohon agar kehadiran perwakilan dari pengurus IKPI Cabang Jakarta Pusat dalam pertemuan sidang pemeriksaan ini tidak dihadiri oleh kedua orang tersebut, karena diduga akan terjadi konflik of interest, tidak independen, tidak objektif, dan tidak profesional dalam menjalankan tugas jabatannya dalam sidang pemeriksaan ini. Karena gue sudah mengadukan 2 orang ya. Oke, material. Yang B ya, material. Sebuah surat resmi dari sebuah lembaga resmi haruslah memenuhi asas material, jelas, mengandung kepastian hukum, tertib administratif, tidak ambigu, tidak membingungkan secara material. 1. Tidak ada material yang dapat dibahas dalam surat saya ini ya, karena sama sekali tidak ada material yang dituangkan secara tertulis di dalam surat panggilan sidang pemeriksaan ini guys ya. Atas seluruh uraian di atas, maka surat panggilan sidang pemeriksaan ini telah kehilangan legal formalnya, karena tidak memenuhi unsur legal formal maupun unsur materialnya. Surat ini harus dibuat ulang dengan legal formal yang jelas, disertai dengan penjelasan detail materialnya. Dikarenakan surat ini telah kehilangan legal formalnya, maka pertemuan tanggal 4 Desember juga telah kehilangan legal formalnya. Sehingga perlu diatur ulang waktu pertemuan tersebut dalam surat revisinya. Dikarenakan surat tersebut telah kehilangan legal formalnya, maka saya selaku terperiksa juga telah kehilangan kewajiban untuk menghadiri pertemuan tanggal 4 Desember tersebut. Dan saya siap menunggu surat panggilan sidang pemeriksaan yang sudah dibuat revisi dengan cara yang benar. Nomor 2. Apabila majelis pengawas ad hoc tidak bersedia menjadwal ulang, maka majelis dapat membuat surat sesuai dengan menggunakan ART pasal 9 ayat 7 huruf E dengan mengirim surat pemanggilan yang kedua maupun yang ketiga dengan disertai kelengkapan legal formal dan material seperti yang sudah saya sampaikan pada poin-poin surat ini ya. Apabila majelis pengawas ad hoc tetap bersikap arogan dan melanggar hukum di Indonesia, ini hanya dugaan teman-teman ya. Maka dapat saja menjadi objek gugatan hukum di Indonesia, dimulai dari surat somasi oleh pihak-pihak tertentu. Oke, teman-teman yang belum mengerti bikin surat somasi, apakah mau belajar bareng-bareng? Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, nama gue di sini, mana dia? Oke ya, dan sudah gue tembuskan ke pengaduan Komwasjak dan ke Prime Kemenkeu dan ke PPPK ya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Kenapa gua forward tembusan ke P2PK? Karena P2PK adalah yang membawahi IKPI termasuk konsultan pajaknya. Konsultan pajak itu bukan dibina oleh IKPI. Konsultan pajak itu dibina oleh P2PK. Nah, sudah gue tembuskan sampai hari ini P2PK belum memberikan respon apapun. Oke, itu teman-teman ya, itu doang.
suratnya. Jadi buat teman-teman yang kalau lu kena masalah yang mirip-mirip seperti gua, lu boleh kok mengirim surat balasan tanggapan atas masalah ini, gitu ya. Yang namanya legal formal akan lebih kuat ketika nanti ini proses betul-betul masuk ke meja hijau, ke pengadilan. Oke? Jadi gunakanlah selalu surat resmi, jangan cuma chatting, jangan cuma ngobrol, jangan cuma telepon, tetapi surat resmi karena legal formal akan sangat-sangat dipertimbangkan oleh hakim kalau nanti ini masuk ke pengadilan. Oke, teman-teman, itu aja ya. Semoga terbantu dan kita akan live Instagram hari Senin tanggal 4 Desember jam 2 siang. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung ya supaya kita tahu bagaimana sih prosedur sidang pemeriksaan di IKPI. Oke, sampai jumpa.